Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan perbandingan silabus mata pelajaran fikih antara MTS dan MA. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Amir bin Syah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Stefani Alif Pramuda, dan yang terakhir Mutiatul Hasanah. Di sini kami akan menunjukkan file contoh silabus. Silakan bisa dibacakan oleh Mbak Mutiatul Hasanah. Baik, ini contoh dari file silabus mata pelajaran fikih. Yang pertama yaitu jenjang MA kelas 9. Di sini ada 3 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis ketentuan tentang jinayat dan hikmahnya. Indikatornya yang pertama yaitu menganalisis materi pembunuhan. Kemudian menganalisis materi penganiayaan, menganalisis diat, menganalisis materi kafarot. Materi pokoknya yaitu jinayat dan hikmahnya. Kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang pembunuhan. Kemudian kegiatan pembelajaran yang kedua yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang penganiayaan. Kemudian yang ketiga yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang kisos. Keempat, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang diat. Dan yang terakhir yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi tentang kafarot. Penilaiannya yaitu dengan tes tulis, demonstrasi hafalan, dan praktek. Alokasi waktunya 10 jam pelajaran. Sumber belajarnya dari buku mata pelajaran fikih kelas 11 dan LKS. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis tentang hukum hudud dan hikmahnya. Indikatornya yaitu menganalisis materi hudud, menganalisis materi zina, menganalisis materi qazof, menganalisis materi meminum minuman keras, menganalisis materi mencuri, dan materi penyamun, perampok, dan perompak. Nah, materi pokoknya yaitu hudud dan hikmahnya. Kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan hudud, kemudian mengkomunikasikan materi minuman keras, mengkomunikasikan materi tentang mencuri, dan mengkomunikasikan materi tentang penyamun, perampok, dan perompak. Penelitiannya dilakukan dengan tes tulis, demonstrasi, hafalan, dan alokasi waktunya 12 jam. Sumber belajarnya dari buku mata pelajaran fikih kelas 11 dan LKS. Kemudian kompetensi 3 dan akibat hukum yang menyertainya. Indikator yang pertama yaitu menganalisis materi tentang perceraian, menganalisis materi tentang khuluk dan fasoh, menganalisis materi tentang iddah dan hadanah, menganalisis materi tentang rujuk. Materi pokoknya yaitu perceraian atau talak dan dampaknya. Kemudian kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu mengamati, menanya, tentang materi fasoh, kemudian mengkomunikasikan materi tentang iddah dan hadanah, dan mengkomunikasikan materi tentang rujuk. Penilaiannya dilakukan dengan pengetahuan keterampilan hasilnya 8 jam. Sumber belajarnya dari buku siswa fikih kelas 11, revisi 2019, modul, dan LKS. Kemudian ini contoh silabus fikih jenjang MTS kelas 7. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas.
Nah, indikatornya mengkategorikan air berdasarkan pembagian dan hukum kegunaannya, mengklasifikasikan benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Yang kedua, pengertian bersuci. Ketiga, perbedaan bersuci dengan membersihkan diri. Yang keempat, air, pembagian dan kedudukan hukumnya dalam bersuci. Yang kelima, analogi benda-benda selain air untuk bersuci. Yang keenam, prosedur analogi antara air dengan benda selainnya. Yang ketujuh, penemuan analogis tentang benda-benda selain air untuk bersuci. Dan yang kedelapan, yaitu fenomena air yang ditemukan di lingkungan sekolah. Kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati. Nah, ini mencermati bacaan teks tentang alat-alat bersuci, kemudian menyimak penjelasan materi di atas melalui tayangan video atau media lainnya. Kemudian menanya. Bisa dengan memberi stimulus agar peserta didik bertanya. Kemudian apa saja alat-alat bersuci? Kemudian mengapa kita harus bersuci? Kemudian mengeksplorasi. Nah, peserta didik mendiskusikan benda-benda selain air untuk bersuci. Misalnya, guru mengamati perilaku siswa melalui lembar pengamatan di sekolah. Atau guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mengamati perilaku siswa di rumah. Kemudian mengasosiasi, yaitu membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air untuk bersuci. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi tentang pentingnya dalam pemanfaatan air. Kemudian penilaiannya dengan tugas, yaitu dengan mengumpulkan gambar atau berita atau artikel yang sesuai materi ajar. Kemudian bisa dengan observasi, dengan mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat kejelasan dan kedalaman informasi yang diperoleh, keaktifan dalam diskusi, kejelasan dan kerapihan presentasi atau resume. Kemudian bisa dengan portofolio, yaitu membuat paparan tentang materi ajar beserta contoh-contoh di lapangan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan tes, yaitu bisa dilakukan dengan tes tulis dan tes lisan. Alokasi waktunya 3 kali pertemuan. Sumber belajarnya bisa dari buku pedoman guru mapel fikih kelas 7 dari Kemenak, kemudian buku pegangan siswa mata pelajaran fikih kelas 7 dari Kemenak, bisa juga dengan kitab Al-Quran dan terjemahannya, bisa dari buku ensiklopedia atau referensi lain, kemudian bisa juga dengan multimedia, interaktif, dan internet. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menganalisis ketentuan. Indikatornya yaitu membandingkan ketentuan syarat wajib dan ketentuan sahnya sholat fardu 5 waktu. Kemudian mendeskripsikan secara detail tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Kemudian materi pokoknya yaitu sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Di dalamnya memuat pengertian sholat fardu 5 waktu, syarat wajib dan syarat sah sholat 5 waktu, tata cara yang diwajibkan dan disunahkan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu, perkara yang membatalkan sholat 5 waktu, dan presentasi keragaman tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Kegiatan pembelajarannya bisa dengan cara mengamati, yaitu mencermati bacaan teks tentang sholat fardu 5 waktu. Kemudian menyimak penjelasan materi di atas melalui tayangan video atau media lainnya. Bisa juga dilakukan dengan menanya, yaitu memberi stimulus agar peserta didik itu mau bertanya. Misalnya, bagaimana tata cara sholat fardu 5 waktu? Bisa juga dengan mengapa kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu.
Kemudian dilakukan dengan mengeksplorasi, yaitu peserta didik mendiskusikan tata cara yang diwajibkan dan disunahkan dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Mengamati perilaku siswa melalui lembar pengamatan di sekolah. Guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mengamati perilaku siswa di rumah, kemudian mengasosiasi, yaitu membuat kesimpulan tentang perkara yang membatalkan sholat 5 waktu. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi tentang hubungan antara sholat fardu yang khusyuk dengan karakter kedisiplinan yang bersumber dari pengalaman prinsip i'tidal. Kemudian mempraktekkan, yaitu pelaksanaan tata cara pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Penilaiannya bisa dilakukan dengan tugas, yaitu mengumpulkan gambar atau berita atau artikel yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat kejelasan dan kedalaman dalam diskusi, kejelasan dan kerapian presentasi atau resum. Kemudian portofolio, yaitu membuat paparan tentang materi ajar beserta contoh-contoh di lapangan. Kemudian bisa dilakukan juga dengan tes, yaitu tes tulis dan tes lisan. Nah, alokasi waktunya itu 3 kali TM. Kemudian sumber belajarnya itu bisa dari buku pedoman guru mapel fikih kelas 7 Kemenak, buku pegangan siswa mapel fikih kelas 7 Kemenak, kitab Al-Quran dan terjemahannya, buku ensiklopedia atau buku referensi lain, dan multimedia interaktif dan internet. Kemudian, kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat. Nah, indikator yang pertama, yaitu mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam zikir dan berdoa setelah sholat, dan menyusun secara terperinci bagian lain yang harus terpenuhi dalam zikir dan berdoa sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan. Kemudian, materi pokoknya yaitu membentuk pemimpin yang optimalis melalui berzikir dan berdoa setelah sholat. Yaitu isinya memuat seperti perbedaan zikir dan berdoa, dasar hukum berzikir, keragaman bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu, tata cara berzikir dan berdoa, fenomena keragaman zikir dan doa di lingkungan sekolah. Kemudian, kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama yaitu mengamati. Nah, ini bisa dilakukan dengan mencermati bacaan teks tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Bisa juga dilakukan dengan menyimak penjelasan materi di atas melalui tayangan video atau media lainnya. Kemudian kegiatan pembelajarannya juga bisa dilakukan dengan menanya, yaitu memberi stimulus agar peserta didik itu mau bertanya. Misalnya, mengapa kita berzikir dan berdoa setelah sholat? Atau bagaimana sih caranya berzikir dan berdoa setelah sholat? Kemudian mengeksplorasi, yaitu peserta didik mendiskusikan tata cara pelaksanaan zikir dan berdoa setelah sholat fardu, kemudian mengamati perilaku siswa melalui lembar pengamatan di sekolah, kemudian guru berkolaborasi dengan orang tua untuk mengamati perilaku siswa di rumah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan mengasosiasi, yaitu membuat kesimpulan tentang keragaman bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu mempresentasikan atau menyampaikan bacaan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penilaiannya bisa dilakukan dengan tugas, yaitu mengumpulkan gambar atau berita atau artikel yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Bisa dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati pelaksanaan diskusi dengan menggunakan lembar observasi yang memuat kejelasan dan kedalaman informasi yang diperoleh, keaktifan dalam diskusi, kejelasan dan kerapihan presentasi. Kemudian bisa juga dilakukan dengan portofolio, yaitu membuat paparan tentang materi ajar beserta contoh-contohnya di lapangan.
Kemudian bisa juga dilakukan dengan tes, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Alokasi UKM. Nah, sumber belajarnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu buku pedoman guru mapel fikih kelas 7 Kemenak, buku pegangan siswa mapel Kemenak, kitab Al-Quran dan terjemahannya, buku ensiklopedia atau buku referensi lain, multimedia interaktif dan internet. Baik, bisa dilanjutkan dengan Stefani. Perbandingan silabus MTS dan MA. Yang pertama, level kognitif yang digunakan pada tingkat MA dan MTS jelas sangat berbeda. Meskipun menggunakan materi yang sama yakni fikih, dalam KDMA kebanyakan menggunakan level kognitif yang C4 dan C5, sedangkan di dalam KDMTS penggunaan level kognitif ada di level C2 dan C4. Yang kedua, pada kegiatan pembelajaran, siswa MA difokuskan untuk mencari pokok materi yang harus dimengerti, sedangkan titik fokus pada siswa MTS digunakan untuk siswa mempraktekkan materi pembelajaran. Yang ketiga, pada penilaian siswa, kebanyakan siswa MA dinilai berdasarkan tes tulis, demonstrasi, dan keterampilannya. Sedangkan untuk MTS memiliki keberagaman penilaian karena memang siswa SMP memiliki lebih banyak indikator dan sumber materi daripada MA. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Jemmy. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan modifikasi kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Di sini ada pengertiannya. Kurikulum 13 yaitu kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang biasa disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Dan pengertian kurikulum merdeka belajar adalah kebijakan pengembangan yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek Dikti untuk pembelajaran peserta didik di sekolah. Kebijakan Merdeka Belajar menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia atau SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Modifikasi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Amiruddin Syah. Pembelajaran kurikulum 2013 umumnya hanya terfokus pada ekstrakurikuler dalam kurun tatap muka. Sementara pembelajaran kurikulum Merdeka menggunakan panduan pembelajaran ekstrakurikuler 70-80% dari JP dan kokurikuler 20-30% JP melalui proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih mengutamakan proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ada 2 kegiatan utama di struktur kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran reguler dan protek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik untuk semua pembelajaran. Sementara itu kurikulum Merdeka menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian siswa. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nanti bisa di grup. Udah.